Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Amarullah dari Teknik Komputer 2019B Politeknik Sukabumi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penginstalan sistem operasi OpenSUSE dan juga cara penggunaannya. Nah, OpenSUSE ini adalah sistem operasi komputer yang dibangun di atas kernel Linux. Tujuan proyek OpenSUSE ini adalah untuk memperkenalkan penggunaan Linux di mana-mana dengan menciptakan distribusi Linux yang stabil dan ramah penggunaan. OpenSUSE ini dapat digunakan sebagai sistem operasi untuk desktop dan juga server. Nah, OpenSUSE ini merupakan distribusi dari turunan Slackware. Komunitas pengembangan OpenSUSE menyediakan dua macam distribusi yang bisa digunakan dengan bebas oleh penggunanya, yaitu Tumbleweed dan juga Lib. Distribusi Tumbleweed merupakan distribusi yang menerapkan konsep rolling release atau rilis bergulir. Maksudnya adalah penggunaan yang menggunakan OpenSUSE Tumbleweed lebih sering mendapatkan pembaruan paket stabil terbaru yang disediakan oleh OpenSUSE Project. Nah, sedangkan distribusi Lib merupakan distribusi rilis reguler atau rilis setiap tahun. Lib memprioritaskan pembaruan terhadap keamanan dan kestabilan setiap rilisnya, dan ketentuan itu tidak berubah hingga rilis tahun berikutnya. Lib berbagi sumber daya sistem dengan SLE atau SUSE Linux Enterprise sehingga perubahan besar pada arsitektur tidak disediakan selama beberapa tahun. Oke, kali ini saya akan menginstal sistem operasi OpenSUSE distribusi Lib dengan versi 15.1 melalui VirtualBox. Nah, langsung saja kita buka VirtualBox-nya dan pilih New untuk membuat baru, lalu pilih nama, masukkan nama SUSE, lalu next. Nah, di virtual machine ini meminta untuk masukkan RAM atau memori, nah dengan spesifikasi minimal 1 GB dan rekomendasi 2 GB atau lebih. Nah, di sini kita akan memasukkannya sekitar 4 GB saja. Nah, selesai, lalu next. Kita pilih create a virtual hard disk, pilih yang VDI, next, lalu pilih dynamically allocated, next. Nah, di virtual hard disk ini kita masukkan 100 GB lebih saja. Oke. Dan juga kalau di OpenSUSE ini minimal storage-nya itu 5 GB untuk penginstalan dan direkomendasikan oleh OpenSUSE yaitu 40 GB atau lebih. Nah, langsung saja kita create. Nah, setelah selesai, jangan lupa untuk melakukan setting di virtual machine dengan klik setting. Nah, di sini saya akan setting untuk penambahan prosesor agar prosesnya lebih cepat. Lalu selesai, setelah melakukan setting, kita lakukan start. Nah, di sini virtual machine meminta untuk masukkan DVD ISO atau sistem yang akan diinstal. Pilih saja yang sudah ada, lalu start. Nah, masuk menu instalasi. Di sini kita pilih installation untuk memulai proses instalasi selanjutnya. Nah, biasanya di sini akan meload paket-paket yang akan butuhkan. Kita tunggu saja, prosesnya akan cukup lama. Oke, sudah masuk ke menu persiapan. Di sini paket-paket awal akan dipersiapkan. Kita tunggu saja. Oke, masuk ke proses selanjutnya, yaitu pemilihan bahasa dan juga
susunan papan ketik atau layout keyboard. Di sini kita memasukkan bahasa Indonesia dan susunan papan ketiknya itu Inggris US. Lalu lanjutkan. Nah, di sini akan muncul notifikasi jika jaringan Anda aktif, Anda bisa mengunduh repositori online. Nah, jika tidak pun Anda bisa melewatinya. Sini saya akan mengunduh ya. Nah, di sini kita pilih repository untuk tambahan, gunakan, udah centang semuanya. Nah, lalu kita lanjutkan. Nah, apa sih itu repository? Repository adalah sebuah tempat atau alokasi space sebagai tempat penyimpanan aplikasi dengan jumlah banyak, ratusan, bahkan mungkin bisa ribuan yang dapat diakses melalui internet. Nah, kelebihan dari memilih repository online pada umumnya lebih update terhadap perkembangan software atau distro yang ada. Repository yang berada dalam distro berperan untuk menunjang sebuah program dan aplikasi dari sistem operasi sehingga paket-paket tersebut tidak tercampur dengan paket distro lain. Nah, itulah kelebihannya jika kita mengunduh repository online. Oke, karena waktunya memakan waktu yang cukup lama, kita persingkat saja video ini. Oke, masuk ke tahap selanjutnya yaitu aturan sistem atau pemilihan tampilan sistem yang akan digunakan oleh kita. Nah, di sini ada desktop dengan KDE Plasma, desktop dengan Genome, ataupun bisa digunakan untuk generic desktop, bisa digunakan server, transactional server. Nah, di sistem OS ini tersedia beberapa tampilan yang mungkin dibutuhkan untuk setiap kebutuhannya masing-masing. Nah, di sini kita memilih desktop with Genome karena sangat cocok untuk desktop, laptop, dan workstation untuk versi yang lebih ringan dan juga sangat simpel saat digunakan. Oke, kita lanjutkan. Oke, masuk ke tahap selanjutnya yaitu pemartisi yang disarankan. Nah, di sini ada partisi 8 MB untuk BIOS. Yang kedua ada sistem BTRFS. Dan yang ketiga ada buat swap. Oke, di sini kita akan membuat partisi baru. Oke, mulai dengan partisi yang ada. Pilih hard disk. Nah, klik partisi. Lalu tambah partisi. Nah, di sini kita memasukkan ukuran khusus. Kita masukkan untuk yang pertama seperti pemartisi yang disarankan, yaitu kita masukkan 2 GB saja untuk sistem boot, partisi boot. Oke. Lalu lanjutkan dengan sistem berkas FAT. Oke, lanjutkan. Lalu pilih lagi partisi, tambah partisi. Nah, masukkan ukuran khusus. Untuk yang kedua kita masukkan untuk sistem sebesar 100 GB saja. Lalu lanjutkan. Di sini perannya yaitu sistem operasi. Nah, di sini ada format perangkat, sistem berkas. Oke, di sini ada ext2, ext3, ext4 dan BTRFS. Nah, ext ini adalah extended file system yang berfungsi untuk journaling yang dirancang untuk mencegah dari kerusakan data atau hilangnya data. Nah,
ext4 ini adalah sistem file default pada sebagian besar distribusi Linux. Jadi biasanya kita melihat ext4 sebagai sistem. Nah, kalau Btrfs ini di masa depan distribusi Linux akan beralih ke Btrfs. Btrfs ini lebih canggih dan melihat banyak pengembangan. Dan juga Btrfs ini dirancang untuk menjadi terobosan bersih dari rangkaian ext dari file system. Nah, dan juga di OpenSUSE ini Btrfs menjadi defaultnya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada titik kait. Oke, lanjutkan. Nah, selanjutnya buat partisi baru lagi. Tambah partisi. Masukkan ukuran khususnya. Kita masukkan ukuran 8 GB karena pada di awal kita memasukkannya 4 GB. Nah, digunakan untuk partisi swap. Oke, karena biasanya di partisi swap ini harus 2 kali lipatnya dari ukuran RAM yang kita masukkan. Nah, di sini adalah hasil dari kita pembuatan partisi yang tadi. Sini kita pilih yang Linux native. Nah, dengan file system Btrfs, lalu kita setuju. Lalu ya. Oke, ini adalah partisi yang telah kita buat tadi. Kita lanjutkan. Masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pengisian zona dan waktu. Oke, di sini kita masukkan daerah atau tempat kita, yaitu berada di Asia. Zona waktunya kita pilih Jakarta. Oke, dan lanjutkan. Nah, di sini tahap selanjutnya yaitu pembuatan user akun. Oke, kita masukkan nama pengguna. Oke, dan jangan lupa masukkan sandi atau password, dan jangan sampai lupa password ini. Matikan login otomatis agar lebih aman. Kita lanjutkan. Oke, lanjutkan. Ya, tahap selanjutnya yaitu pengaturan instalasi. Nah, di sini itu kita akan mengecek ulang tentang persiapan sebelum memasangkan paket-paket yang telah dipersiapkan. Nah, jika telah siap, kita bisa pasang ataupun kita bisa cek terlebih dahulu jika ada yang terlewat. Oke, kita pasang. Oke, kita tunggu. Ya, tahap selanjutnya yaitu di sini memasangkan paket, atau pada proses ini yaitu kita memasuki tahap terakhir dari proses instalasi. Kita tinggal menunggu sistem untuk memasangkan paket-paket yang diperlukan. Nah, biasanya di sini memakan waktu sekitar kurang lebih 30 menit. Jadi kita akan persingkat video ini. Oke, setelah selesai kita klik OK. Di sini sistem akan otomatis booting ulang. Masuk ke menu tampilan awal kembali. Di sini kita pilih boot from hard disk. Lalu enter pada OpenSUSE. Oke, kita tunggu.
Ya, di sini masuk ke tampilan login. Kita masukkan password yang telah kita buat tadi saat pembuatan akun. Lalu setelah selesai kita klik masuk. Ya, ini adalah tampilan awal dari desktop dengan Gnome. Oke, masuk pada bagian 2, yaitu penggunaan dasar dari sistem operasi OpenSUSE ini. Nah, ini adalah tampilan awal untuk penggunaan dasar sistem operasi SUSE ini. Pada desktop ini sangat simple karena kita menggunakan tampilan Gnome seperti yang lihat pada video ini. Oke, di bagian navbar sini yang pertama ada aktivitas. Nah, di sini kita untuk menampilkan aplikasinya, di sini ada search engine. Kita bisa mencari aplikasi langsung di sini. Dan juga untuk melihat semuanya kita bisa melihatnya di sini. Nah, inilah aplikasi bawaan dari SUSE ini. Kita masuk ke berkas. Di sini ada file-file. Oke, masuk ke navbar kedua, yaitu ada waktu. Ya, jika diklik di sini akan muncul kalender. Nah, yang ketiga di sini ada pintasan pengaturan. Yang awalnya di sini ada pengaturan volume. Di sini ada koneksi jaringan. Lalu di sini ada informasi baterai, ada user pengguna atau akun yang sedang digunakan. Di sini ada tombol obeng ataupun pengaturan. Nah, di sini ada tombol gembok atau lock screen, dan di sini ada tombol daya turn off ataupun restart daya. Oke, masuk ke menu pengaturan. Nah, di pengaturan ini kita bisa melakukan setting komputer yang kita inginkan. Nah, untuk mempermudah dalam menjalankan penggunaan perangkat, carilah menu perangkat di pengaturan ini. Oke, lalu pilih papan ketik. Oke, nah di sini itu kita bisa melihat dan juga membuat pintasan keyboard untuk mempermudah aktivitas dalam penggunaan sistem perangkat. Jadi kita tidak perlu susah-susah dalam penggunaannya. Cukup dengan mengklik perintah dari keyboard, kita bisa melakukan tujuan yang kita inginkan, seperti membuka tab baru ataupun melakukan pencarian. Oke, tahap pertama kali setelah kita melakukan penginstalan sistem operasi ini, kita buka terminal. Nah, setelah masuk terminal, di sini kita itu akan mengupdate paket-paket yang ada. Jadi agar paketnya mendapat versi yang terbaru. Di sini kita masuk directory root dengan perintah su dan masukkan sandinya ataupun password login. Nah, setelah masuk directory root, kita gunakan perintah update dengan perintah zyper update. Oke, kita tunggu apakah ada pembaruan paket yang ada. Nah, jika tidak ada yang harus dilakukan, berarti paket-paket tersebut sudah menggunakan paket yang paling terbaru. Oke, masuk ke bagian 3. Di sini saya akan terlebih dahulu melakukan pengecekan harddisk yang telah saya buat. Nah,
cari tools Diska, klik. Nah, di sini kita bisa melihat partisi yang telah kita buat. Di sini kita buat partisi fat. Nah, di sini ada partisi dari sistem, dan di partisi 3 ini untuk swap. Oke, swap ini aktif, dan di sini masih ada 5,5 GB ruang kosong. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penginstalan aplikasi. Langsung saja kita ke aktivitas, masuk Firefox. Oh ya, di sistem operasi ini tidak terdapat software center layaknya Ubuntu yang memiliki software center yang bernama Ubuntu Software Center, yang di dalamnya berisi aplikasi-aplikasi yang tinggal siap diinstal seperti Google Play Store. Nah, berbeda dengan OpenSUSE membawa metode pengiriman perangkat lunak ataupun software ke portal web yang dapat digunakan untuk menginstal perangkat lunak atau aplikasi software dari repositori. Jadi setiap aplikasi pasti mendapat rilisan update terbaru. Nah, namun paket-paket aplikasi yang tersedia masih kurang banyak ataupun lengkap. Nah, seperti biasa, sistem operasi Linux itu dia jika masuk ke peramban web, secara otomatis dia akan masuk ke portal dari sistem operasi tersebut. Nah, di sini kita akan menginstal paketnya dengan masuk ke package, klik package. Oke, di sini kita cari paket yang akan diinstal. Kita akan menginstal aplikasi BleachBit. Nah, dan juga di sini kita pilih sistem operasi dengan distribusi lib 15.1. Lalu cari, lanjutkan. Ya, jadi aplikasi BleachBit ini seperti CC Cleaner pada Windows. Nah, BleachBit ini membebaskan ruang dengan menghapus file yang tidak penting dan membantu menjaga privasi dengan menghapus data sensitif. Nah, seperti CC Cleaner, Anda juga bisa menghapus data-data yang tidak penting, cache, cookies, dan juga yang lainnya. Nah, di sini ada dua cara penginstalan. Di sini ada direct install. Nah, jika dengan direct install kita pilih dengan yes, once click install. Nah, jika menggunakan expert download, nah di sini tuh kita melakukan install manual. Nah, dengan cara memasukkan repositorinya terlebih dahulu, lalu kita akan install aplikasinya melalui terminal. Untuk mempersingkat waktu, kita akan menginstal aplikasinya melalui direct install. Nah, buka dengan yes, one click install. Oke, tunggu saja dan akan otomatis aplikasi akan diinstal atau diekstrak. Nah, jika mungkin seperti ini, kita lanjutkan saja. Lanjutkan. Ya, lanjutkan. Nah, masukkan password atau sandi tampilan login. Lanjutkan.
Oke, aplikasi telah berhasil dipasang. Oke, kita cek langsung. Masuk ke aktivitas untuk melihat aplikasi. Ya. Nah, di sini ada dua BleachBit. Nah, yang satu ini berfungsi untuk administrator. Kita masukkan password sebelum masuk. Lanjutkan. Nah, di sini kita bisa lihat-lihat Oke, di sini cara penggunaan aplikasinya cukup mudah. Kita bisa centang saja yang ingin kita bersihkan. Di sini kita bersihkan. Yang pertama-tama kita lakukan pengecekan terlebih dahulu agar tidak ada sistem yang error. Kita lakukan pengecekan. Jika sudah yakin, maka langsung kita bersihkan dengan tombol bersihkan. Oke, maka hapus. Nah, otomatis jika administrator itu dia akan keluar sendiri. Oke, selanjutnya kita akan menghapus aplikasinya. Nah, cara menghapusnya kita menuju manajer software yaitu YAS. Di sini kita menggunakan YAS. Masukkan sandinya. Lanjutkan. Oke, di sini pilih pengelola perangkat lunak. Ya, di sini kita cari aplikasi yang akan kita hapus. Lalu cari. Nah, jika ada, kita ganti yang centang itu menjadi tanda X. Hapus dengan klik kanan pada mouse. Lalu klik setuju. Oke, aplikasi sedang dihapus. Jadi sistem pengelola perangkat lunak YAS ini dapat melakukan pengupdatean dan juga penghapusan dalam satu waktu, jadi sehingga efisien dalam pembagian waktunya. Oke, kita cari aplikasi yang tadi dihapus, sudah tidak ada sekarang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.